Seorang gadis kecil berusia 7 tahun pada hari pertama sekolahnya mengejek guru karena pelajaran matematikanya terlalu mudah. Melihat betapa sombongnya dia, guru bersiap menghajarnya dengan soal lebih sulit agar dia belajar bersikap. Berapa hasil dari 15 tambah 17? Tanpa saya. Guru terus memberi soal penjumlahan dan pengurangan 2 digit, tapi semua itu mudah bagi Mary. Meski tingkat kesulitannya naik, Mary tetap bisa menjawab lancar tanpa berpikir lama. Kalau begitu, berapa hasil dari 57 tambah 135? 92. Untuk menjatuhkan gadis kecil sombong di depannya, guru itu langsung memberi soal perkalian yang bahkan dia sendiri tidak tahu jawabannya. Jadi, berapa hasil 57 kali 135? Setelah mendengar pertanyaan itu, wajah Mary tampak kesulitan. Jelas soal ini agak sulit. Namun, saat guru mengira dia berhasil membuat Mary kewalahan, tiba-tiba jawaban tak terduga membuat guru itu sangat terkejut. Dan 695. Setelah mendengar jawaban itu, guru dengan wajah tak percaya mengambil kalkulator untuk memeriksa, dan ternyata jawabannya benar. Yang lebih mengejutkan, Mary bahkan menghitung akar kuadratnya. Sementara murid kelas 1 lainnya masih belajar berapa hasil 1 tambah 1, Mary sudah bisa menghitung akar kuadrat. Lalu, bagaimana cara mengajarnya? Tak lama kemudian, kepala sekolah datang ke kelas. Ternyata Mary mengangkat tangan untuk berbicara. Mary menunjuk kepala sekolah dan memintanya untuk memberitahu Frank agar segera menjemputnya pulang. Menurutnya, sekolah ini benar-benar membosankan. Tak lama kemudian, Frank pun datang ke sekolah. Guru yang mengira Frank adalah ayah Mary langsung mengejarnya dan berkata, "Anak Anda adalah seorang jenius, baru 7 tahun sudah bisa menghitung perkalian 3 digit." Mendengar itu, Frank langsung berkata, "Itu adalah metode Trachtenberg, sebuah sistem berhitung cepat yang hebat. Saya sendiri sudah menguasainya saat berusia 8 tahun." Jadi, tidak ada yang perlu diherankan. Ucapan Frank itu membuat guru bingung harus berkata apa. Dalam hati ia berpikir, keluarga macam apa ini, kok seperti keluarga dewa. Kembali ke kantor, guru itu mencari di internet. Dan ternyata ada metode yang disebutkan Frank. Tapi, metode itu juga bukan sesuatu yang bisa langsung dikuasai hanya dengan melihat sekilas. Jadi sepertinya Frank memang menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya, Frank bukan ayah Mary, melainkan pamannya. Ibu Mary dulu hamil di luar rencana. Ayahnya menghilang sebelum anak itu lahir. Ibunya adalah seorang jenius matematika yang terus meneliti salah satu dari 7 masalah hadiah milenium, yaitu persamaan Navier-Stokes. Namun, karena suatu alasan, ibunya akhirnya bunuh diri. Sejak saat itu, Frank sebagai adik laki-laki mulai merawat Mary. Sebenarnya, dia tahu Mary adalah gadis jenius matematika, tapi dia tidak mau Mary hidup seperti kakaknya yang setiap hari berada di bawah tekanan perhitungan matematika yang tinggi. Meskipun tidak ada bukti jelas bahwa kakaknya memilih bunuh diri karena tekanan perhitungan, tapi pasti ada hubungannya. Itulah sebabnya Frank membiarkan Mary bersekolah di sekolah biasa. Dia ingin Mary memiliki masa kecil yang bahagia, dan bahkan saat naik mobil pun dia terus-menerus menekankan agar Mary tetap rendah hati di sekolah. Tak disangka, di hari pertama saja sudah terjadi masalah seperti itu. Frank hanya bisa dengan sabar menasihatinya. "Kamu tidak boleh membantah guru hanya karena kamu tahu lebih banyak dari orang lain. Kamu harus bergaul baik dengan teman-teman sekelas dan banyak berteman." Berkat nasihat Frank yang penuh kesabaran, Mary memang menjadi jauh lebih tenang di kelas keesokan harinya. Ia tidak hanya memperkenalkan diri seperti teman-teman lainnya, tapi juga memperkenalkan kucing bermata satu yang ia temukan di tempat sampah kepada semua orang. Anak kucing itu sangat pintar dan juga sangat penyayang. Hanya saja, tidak ada yang menyadari hal itu, dan tidak ada yang benar-benar memahami. Guru merasa senang dan terharu setelah mendengarnya, semakin ini membuktikan dugaannya. Saat Mary dengan cepat menyelesaikan tes matematika kelas, kali ini guru tidak menunjukkan keterkejutan, melainkan mengeluarkan soal fungsi matematika tingkat SMA yang sudah ia siapkan. Ketika Mary kembali menjadi yang pertama menyelesaikannya, mereka saling tersenyum. Mary akhirnya merasakan bagaimana rasanya dipahami, dan guru pun semakin yakin bahwa Mary memang seorang jenius matematika. Maka sepulang sekolah, sang guru mulai mencari nama lengkap Mary di internet, dan barulah ia mengetahui bahwa ibu Mary adalah seorang matematikawan jenius, serta melihat semua hal tentang ibunya. Sementara Frank, yang membesarkan Mary sendirian, juga bukan orang sembarangan. Ia dulunya adalah asisten profesor di jurusan filsafat Universitas Boston, namun entah kenapa, kini ia rela bekerja sebagai montir di sebuah dermaga. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini, guru itu menemukan Frank di bar di kota dan ia tidak mengerti mengapa Frank memasukkan anaknya ke sekolah biasa. Frank memberitahunya bahwa Mary sudah hidup bersamanya selama 6,5 tahun dan ia lebih berharap Mary menjadi anak biasa. Kadang, hidup sederhana justru membawa lebih banyak kebahagiaan. Di bawah pengaruh Frank, Mary tidak hanya bahagia, tapi juga sangat memiliki rasa keadilan. Suatu hari, seorang anak laki-laki sekelas dengan hati-hati membawa kerajinan tangannya ke bus sekolah. Namun ia dijegal oleh teman dari kelas atas bernama Depon, sehingga kerajinan yang dibuat dengan susah payah itu langsung hancur berantakan. Ketika melihat Depon masih bersikap sangat sombong setelah kejadian itu, Mary langsung membuatnya merasakan beratnya pengetahuan di tempat itu juga. Akibatnya, Frank kembali dipanggil ke sekolah untuk kedua kalinya, dan kali ini ia melihat si pembuli dengan wajah penuh darah. Frank tahu Mary telah membuat masalah besar kali ini, tapi kepala sekolah yang tahu Mary seorang jenius, bukannya menegur atau menyalahkan, malah menyarankan Frank memindahkan Mary ke sekolah khusus anak-anak jenius, bahkan menawarkan mengajukan beasiswa penuh bagi mereka. Namun, menghadapi kesempatan yang diidamkan keluarga biasa, Frank justru memilih menolaknya dengan tegas, karena menurutnya, masuk ke sekolah jenius hanya akan semakin menonjolkan perbedaan Mary, dan itu sangat tidak baik untuk perkembangan Mary. Lalu, soal Mary yang memukul dan melukai temannya, memang, memukul orang itu salah, tapi aku justru lebih bangga karena Mary berani membela diri. Setelah itu, ia menggandeng Mary pergi tanpa menoleh. Keesokan harinya saat pelajaran, di bawah bimbingan guru, Mary akhirnya meminta maaf di depan kelas, mengakui kesalahannya. Namun, semua itu hanyalah kata-kata terpaksa yang tidak tulus. Sebenarnya, yang ingin ia katakan adalah karya yang dirusak itu yang terbaik di kelas. Setelah itu, ia bahkan memimpin teman-temannya bertepuk tangan.
Dan setelah mendengar kata-kata itu, wajah muram anak laki-laki itu akhirnya menampakkan senyuman. Sepulang sekolah, Frank seperti biasa menjemput Mary. Namun saat mereka sampai di rumah, ada seorang wanita menunggu di depan pintu. Dan wanita itu adalah nenek Mary, Evelyn. Hari itu kepala sekolah merasa tidak bisa membujuk Frank. Jadi Frank pun menghubungi Evelyn lewat data yang ia dapatkan. Setelah mengetahui Mary memiliki bakat luar biasa dalam matematika, Evelyn langsung datang tanpa menunda. Untuk menyenangkan Mary, ia bahkan membelikan komputer baru yang canggih. Ia juga sudah mengunduh semua materi pelajaran matematika tingkat lanjut ke dalam komputer itu. Ketika mendengar bahwa Mary sudah mempelajari semuanya dan bahkan mulai meneliti kalkulus, tatapan matanya langsung menjadi semakin rakus. Namun saat ia ingin terus membahas matematika dengan Mary, Frank dengan halus mengusirnya keluar. Namun Evelyn sangat keras kepala dan otoriter, ia langsung mengungkapkan tujuannya datang kali ini adalah untuk membawa Mary pergi. Karena menurutnya hanya dia yang bisa memberikan sumber daya pendidikan dan lingkungan belajar terbaik untuk Mary. Dan hanya dia yang bisa membesarkan Mary menjadi matematikawan kelas dunia. Ketika membicarakan putrinya yang sudah meninggal, ia sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah, malah menyalahkannya karena dianggap terlalu lemah sehingga gagal meraih kesuksesan dan nama besar dalam sejarah. Meskipun Frank sudah lama tahu seperti apa sifat ibunya, ia tetap merasa sangat kecewa setelah mendengar kata-kata itu. Demi memastikan Mary tidak kehilangan masa kecilnya, demi mencegah Mary mengulangi nasib ibunya, dan agar Mary tidak menghabiskan hidupnya di lembaga penelitian tertutup hanya untuk berdiskusi soal akademik dengan para pria tua, Frank dengan tegas menolak menyerahkan hak asuh. Karena tidak menemukan titik temu, mereka akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini di pengadilan. Sepulangnya, Frank kehilangan semangat untuk bekerja. Dia sadar bahwa dalam hal koneksi dan uang, dirinya hampir tak punya peluang menang melawan ibunya. Dalam keadaan murung, Frank mengajak Mary keluar untuk menenangkan pikiran. Setelah bertahan selama ini, Frank sendiri tak tahu apakah keputusannya benar atau tidak. Mungkin, dengan bakat Mary, ia bisa memecahkan masalah terbesar umat manusia. Namun, meski seseorang adalah jenius di antara para jenius, tekanan dan beban untuk meraih pencapaian seperti itu sungguh tak terbayangkan. Tak lama kemudian, sidang pengadilan resmi dimulai. Pengacara top di bawah Evelyn menyoroti bahwa Frank tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan lingkungan baik. Tidak hanya itu, dia juga memfitnah Frank dengan tuduhan bahwa Frank telah mengambil hak asuh Mary sepihak, sementara pengacara Frank menegaskan bahwa mengadopsi Mary adalah wasiat dari kakaknya. Sedangkan untuk lingkungan hidup anak, itu sama sekali tidak bisa dijadikan standar penilaian. Jika standar adopsi didasarkan pada kondisi ekonomi dan bukan pada wasiat, maka orang kaya bisa dengan mudah merebut anak-anak. Pengacara kulit hitam memberikan bantahan yang tegas dan kuat, sehingga hakim pun merasa argumennya masuk akal. Oleh karena itu, putusan sidang pertama mempertahankan hak asuh Frank atas Mary. Meskipun Frank berada di atas angin, pengadilan juga mengizinkan Evelyn untuk mendapatkan hak kunjungan, serta mengirim pihak ketiga untuk mengamati kondisi kehidupan Mary secara langsung. Namun sebelum putusan pengadilan keluar, kehidupan berjalan seperti biasa. Jadi, pada Jumat malam, Frank seperti biasa menitipkan Mary kepada tetangga perempuannya untuk dijaga, sementara ia sendiri pergi ke bar sendirian untuk mabuk-mabukan. Karena menghadapi ibunya yang kuat dan kaya raya, ia tidak yakin apakah pada akhirnya bisa memenangkan kasus ini. Tapi saat ia sedang murung dan tidak bersemangat, guru Mary datang mencarinya. Ternyata, guru itu sudah mendengar tentang perebutan hak asuh yang dilakukan Evelyn. Jadi, ia sengaja datang untuk menjelaskan bahwa dirinya tidak mengkhianati mereka. Setelah kesalahpahaman itu teratasi, ia dan Frank kembali membicarakan soal pendidikan Mary. Tak disangka, pandangan mereka ternyata sangat sejalan, dan hal itu membuat obrolan mereka semakin seru dan menyenangkan. Akhirnya, mereka pun terus mengobrol dari bar hingga sampai ke rumah Frank. Guru itu khawatir akan merasa canggung jika bertemu Mary, tapi Frank meyakinkannya untuk tidak khawatir karena Mary baru akan pulang ke rumah keesokan harinya saat makan siang. Namun, keesokan paginya, Mary tiba-tiba menyadari bahwa DVD yang ingin ia tonton tidak ada. Jadi ia buru-buru pulang ke rumah dengan membawa kunci. Saat ia sedang mencari-cari di seluruh rumah, ia tanpa sengaja bertemu dengan gurunya yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Selamat pagi, Nona Stevenson." Melihat ekspresi Mary yang langsung paham situasinya, sang guru merasa sangat malu dan tidak tahu harus berbuat apa, sehingga ia buru-buru berganti pakaian dan naik taksi pergi. Setelah mengantar gurunya pergi, Frank pun tak bisa menahan amarahnya kepada Mary, karena mereka sebelumnya sudah membuat kesepakatan. Pada Jumat malam dan Sabtu pagi, Mary harus tinggal di rumah kakak tetangga. Hanya dengan begitu Frank bisa punya sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Melihat Frank yang marah, Mary pun berlari masuk ke kamarnya dengan perasaan sedih. Setelah menyadari bahwa ia telah bertindak terlalu emosional, Frank pun datang untuk meminta maaf kepada Mary yang sedang meringkuk di pojok. Secara lahiriah, Mary memaafkan Frank, tapi ia juga sangat sadar bahwa keberadaannya memang menjadi beban bagi Frank. Hati yang selama ini ia pendam pun terkubur semakin dalam. Tak lama kemudian, Frank menerima surat keputusan pengadilan, yang berarti Mary harus tinggal bersama Evelyn. Hanya dalam 2 hari, Evelyn sudah membawa Mary kembali ke Boston. Di sana, untuk pertama kalinya Mary melihat kemegahan gedung-gedung tinggi. Untuk pertama kalinya ia melihat wajah ibunya yang selama ini hanya ia dengar namanya. Dan untuk pertama kalinya ia berkesempatan menyentuh partitur piano. Namun, neneknya tidak memberinya waktu untuk bermain atau tampil, melainkan langsung membawanya tergesa ke Massachusetts Institute of Technology, MIT. Ia memperkenalkan Mary pada berbagai persoalan besar dunia matematika. Tujuan hidup yang dikejar banyak ilmuwan sepanjang hidup mereka. Hanya dengan memecahkan salah satunya, seseorang bisa meraih kehormatan tertinggi, yaitu medali Fields. Salah satu dari 7 masalah besar itu, persamaan Navier-Stokes, adalah bidang penelitian ibu Mary. Menatap bingkai foto kosong di atas daftar nominasi, sang nenek berkata, "Ibumu seharusnya bisa mencatatkan namanya dalam sejarah, tapi ia justru memilih mundur dengan pengecut." Saat itu, Mary berkata, "Mungkin suatu hari nanti fotoku bisa dipajang di sana." Mendengar ucapan itu, Evelyn bersemangat dan berkata, "Aku pasti akan melakukan segala cara untuk membantumu." Untuk menguji bakat Mary serta hasil belajar mandirinya sejak kecil, nenek sengaja meminta seorang profesor matematika dari MIT untuk memberikan soal sulit tentang fungsi distribusi normal. Namun, setengah jam berlalu tanpa ada perkembangan apapun. Profesor itu langsung menatap Evelyn dengan wajah kecewa, memberi isyarat bahwa Mary sebenarnya tidak punya bakat matematika. Evelyn terpaksa menarik Mary pergi sambil menggerutu kesal tentang profesor yang dianggapnya tidak becus itu.
Baru masuk, langsung diberi soal sulit itu. Tak disangka, Mary berkata soal itu tidak perlu diselesaikan, karena dari awal sudah ada kesalahan pada soalnya. Mendengar itu, neneknya langsung menarik Mary ke kelas. Kali ini, Mary bukan hanya cepat memperbaiki kesalahan pada soal, tapi juga menghitung jawabannya dengan lancar dan tepat. Profesor menatap papan tulis, lama tak bisa berkata-kata. Namun yang membuatnya makin penasaran, jika Mary sudah tahu sejak awal ada masalah pada soal itu. Kenapa dari awal tidak langsung mengoreksi saja? Mary menjawab, pamanku pernah mengajarkan bahwa tidak sopan langsung menunjukkan kesalahan orang yang lebih tua di hadapannya. Mendengar itu, sang profesor hanya tersenyum canggung. Ternyata Mary bukan hanya sopan, tapi juga benar-benar jenius matematika yang langka dalam 100 tahun. 2 hari berlalu dengan cepat, dan Evelyn pun mengantarkan Mary kembali seperti dijanjikan. Mary berkata pada Frank, aku sangat suka Evelyn, karena dia sangat mirip dengan ibuku. Bukan hanya itu, di rumahnya juga ada piano yang sudah lama aku inginkan. Tapi aku tidak mau tinggal bersamanya, karena dia sangat otoriter. Mendengar itu, Frank menenangkannya dan berkata agar Mary tidak perlu khawatir, serta meyakinkannya bahwa tidak akan ada siapapun yang akan membawanya pergi. Alasan Mary merasa takut adalah karena ia akan menghadapi pertanyaan dari pihak ketiga yang akan menentukan dengan siapa ia akan tinggal nantinya. Namun, setelah mendapat jaminan dari Frank, ia tidak lagi khawatir dan menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Saat sidang kedua tiba, entah dari mana, Evelyn berhasil menemukan ayah kandung Mary dan dengan menggunakan uang, ia membuat ayah Mary menunjuk dirinya sebagai wali asuh Mary. Untungnya, pengacara Frank sudah menyiapkan langkah antisipasi. Ia menyatakan pria itu sejak Mary lahir tidak pernah menemui atau mencari Mary. Namun, pria itu berkilat dengan mengatakan ia sudah mencari, hanya saja tidak berhasil menemukan. Mendengar hal itu, pengacara menyerahkan komputer kepadanya. Sebagai matematikawan terkenal, informasi tentang dirinya mudah ditemukan di internet. Dengan begitu, kebohongan pria itu terbongkar, dan Frank kembali berada di posisi yang menguntungkan. Namun, saat Frank pulang ke rumah, ia mendapati Mary sedang menangis. Ternyata, Mary mendengar kabar tentang kehadiran ayahnya di persidangan. Ia tidak mengerti mengapa ayahnya, yang sebenarnya tinggal di kota yang sama dengannya, selama 7 tahun tidak pernah sekalipun datang menemuinya. Hal ini membuat Mary untuk pertama kalinya merasakan perasaan ditinggalkan. Untuk menghibur Mary yang sangat sedih, Frank membawanya keluar ruang bersalin di rumah sakit, lalu mereka duduk bersama di depan ruang bersalin itu. Awalnya, Mary tidak mengerti alasan Frank melakukan hal tersebut. Sampai akhirnya ada seseorang yang berlari keluar dengan penuh kegembiraan untuk memberitahu keluarganya bahwa bayi telah lahir dengan selamat. Melihat orang-orang asing yang saling berpelukan karena bahagia, Frank berkata kepada Mary, dulu saat kamu lahir, kami juga sama bahagianya seperti mereka. Jadi kamu sama seperti anak-anak lainnya. Selalu ada yang mencintaimu. Setelah mendengar itu, wajah Mary akhirnya tersenyum. Bahkan ia dengan antusias ikut berlari dan bersorak bersama orang-orang asing itu, merayakan kelahiran kehidupan baru ke dunia. Tak lama kemudian, sidang ketiga pun dimulai. Evelyn, sang nenek, memberikan pernyataan pribadinya. Ia berpendapat bahwa seorang jenius adalah sumber daya paling langka di bumi, dan jika Tuhan telah memberikan mereka yang terbaik, maka gen jenius itu seharusnya memikul tanggung jawab ini untuk menaklukkan masalah-masalah yang mengganggu umat manusia. Orang biasa akan memiliki kekhawatiran orang biasa, bukan berarti orang luar biasa akan hidup tanpa beban seumur hidupnya. Masalah dan tekanan yang mereka hadapi tentu juga luar biasa. Apalagi Mary sendiri juga menyukai matematika, ia punya minat menghadapi tekanan dan terus mengeksplorasi. Tak ada yang bisa menjamin apakah Mary di masa dewasa nanti akan menyesali kebahagiaan sederhana masa kecilnya. Ucapan ini memang terdengar agak keras dan angkuh, tapi tak ada seorang pun di ruangan itu yang bisa membantahnya. Setelah itu Frank juga memberikan pernyataannya, mengenang kembali keadaan Mary yang polos dan tanpa beban, ia tak bisa membayangkan ketika di sekelilingnya. Setelah semua jadi rumus, apakah Mary masih bisa tersenyum polos begitu? Sebagai mantan asisten profesor filsafat di Boston, Frank belum memahami seluruh makna hidup, tapi ia lebih mengerti warna kehidupan. Mary jenius atau biasa, ia berhak merasakan dan memilih jalannya. Mary mau belajar matematika atau main di luar. Aku tak akan melarang. Itulah beda Frank dan Evelyn. Evelyn ingin Mary pertaruhkan segalanya, Frank ingin Mary jalani hidup alami. Keduanya tak mau mengalah, juga tak yakin menang. Malam itu, pengacara menemui Frank. Karena Evelyn memiliki latar belakang ekonomi dan sosial yang lebih kuat, hal ini sangat merugikan Frank, jadi mereka pun mengajukan sebuah solusi kompromi. Mary akan ditempatkan di keluarga asuh sampai usia 12 tahun dan bisa memutuskan sendiri ingin tinggal dengan siapa. Selama masa itu, Frank masih bisa mengunjungi Mary kapan saja. Sebenarnya Frank tidak ingin menerima solusi ini, tapi setelah mempertimbangkan konsekuensi jika kalah di pengadilan, dia mungkin sama sekali tidak akan punya kesempatan bertemu Mary lagi. Akhirnya, dengan berat hati, dia memilih berkompromi. Keluarga asuh itu sudah diperiksa Frank, dan jaraknya hanya 25 menit berkendara dari tempat tinggalnya. Kondisi keluarga ini sangat baik. Pasangan suami istri itu juga tampak ramah. Di sini juga ada piano yang selalu diidamkan Mary. Lingkungan seperti ini jelas lebih mendukung pertumbuhan Mary. Namun, saat Frank membawa Mary dan kucing bermata satu ke sana, Mary justru menangis sejadi-jadinya karena merasa dirinya kembali ditinggalkan. Menghadapi permohonan Mary yang penuh air mata dan kesedihan, hati Frank sangat bergejolak dan tersiksa. Tapi sebagai orang dewasa, ada banyak hal yang harus ia pertimbangkan dan ia pun tidak sepenuhnya bebas menentukan pilihan. Meski hatinya sangat berat untuk berpisah, Frank tetap harus tega meninggalkan Mary. Walaupun rumahnya kini tak lagi diganggu oleh Mary, hidup yang tenang itu ternyata tidak membuat Frank bahagia. Hari-hari tanpa Mary membuat Frank merasa kehilangan arah, ia hanya bisa terus-menerus bekerja untuk mengalihkan pikirannya. Namun tetap saja itu tidak membantu, karena ia sangat sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah pengkhianatan dan penelantaran yang tak termaafkan. Tak lama kemudian, Frank datang ke keluarga asuh dengan membawa hadiah yang sudah ia siapkan dengan hati-hati untuk menjenguk Mary. Namun tanpa diduga, Frank ditolak masuk oleh ayah angkat Mary, karena kehadirannya bisa membuat emosi Mary tidak stabil. Jika Frank diizinkan masuk, semua usaha orang tua angkatnya bisa sia-sia. Akhirnya, Frank hanya bisa meletakkan hadiah itu dengan berat hati dan pergi, serta memutuskan untuk tidak lagi mengganggu kehidupan baru Mary.
Beberapa bulan kemudian, sang guru tiba-tiba melihat pengumuman di dinding bahwa kucing oranye bermata satu milik Mary akan segera dieksekusi dengan suntik mati. Maka sang guru segera memotret pengumuman itu dan mengirimkannya ke Frank. Setelah melihatnya, Frank langsung meninggalkan pekerjaannya dan mengemudi ke tempat penampungan yang tertera di pengumuman itu. Lalu berhasil menyelamatkan kucing oranye bermata satu itu tepat waktu. Petugas di sana mengatakan yang mengantarkan kucing itu adalah seorang pria, dan dia bilang keluarganya alergi bulu kucing. Jadi terpaksa mengambil keputusan seperti ini. Namun Frank tahu, tidak ada satupun anggota keluarga asuh yang alergi bulu kucing. Satu-satunya yang alergi kucing hanyalah Evelyn. Menyadari itu, Frank pun segera membawa kucing itu pergi. Setelah itu, Frank mengambil sebuah kotak yang sudah berdebu selama 7 tahun dari rumah, lalu dengan penuh amarah ia mendatangi keluarga asuh. Begitu pintu dibuka, benar saja, Mary sedang dikelilingi oleh sekelompok profesor matematika. Frank mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari dalam kotak, meletakkannya di atas meja, lalu bersiap membawa Mary pergi. Namun menghadapi kedatangan Frank yang tiba-tiba, Mary justru marah dan berlari keluar, dan Frank pun segera mengejarnya. Setelah itu, Frank membiarkan Mary meluapkan emosinya sesuka hati di hadapannya. Sambil menangis, Mary bertanya dengan penuh emosi kepada Frank, "Kenapa kamu melanggar janji? Kenapa kamu meninggalkanku sendirian di tempat yang asing?" Kali ini, apapun yang Mary katakan atau lakukan, Frank tetap memeluknya erat-erat tanpa melepaskannya, dan terus-menerus meminta maaf kepadanya berulang kali. Kali ini, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah membiarkan Mary pergi dari sisinya lagi. Setelah keduanya melakukan percakapan yang jujur, Mary dengan kepolosan dan tubuh kurusnya berhasil mengangkat kembali senyum Frank. Akhirnya, cinta kecil di antara mereka melebur dalam senyuman mereka berdua. Setelah mendapatkan maaf dari Mary, Frank kemudian menemui ibunya. Ternyata, dokumen yang ia bawa adalah jawaban dari soal tersebut. Ibunya tidak percaya bahwa putrinya sudah lama memecahkan persamaan itu. Kalau memang sudah terpecahkan, kenapa tidak dipublikasikan? Melihat ibunya histeris, Frank merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Kakaknya pernah memberitahunya bahwa hanya setelah meninggal hasil itu bisa dipublikasikan. 6 tahun lalu. Namun, Frank justru memberitahunya bahwa itu bukan setelah kakaknya meninggal. Begitu mendengar itu, Evelyn sadar bahwa yang dimaksud setelah meninggal adalah setelah dirinya sendiri meninggal. Sekarang, Frank sudah melanggar keinginan kakaknya dengan memberikan jawaban soal itu kepada Evelyn, hanya berharap Evelyn mau melepaskan Mary. Setelah itu, Frank meninggalkan ruangan, membereskan barang-barangnya, dan bersiap pulang bersama Mary. Evelyn yang ditinggal sendirian awalnya berniat menelepon MIT, tapi saat menunggu telepon diangkat, ia melihat naskah yang pernah ditinggalkan putrinya. Di atas kertas itu, gambar rumah-rumah dipenuhi tetesan air mata. Baru pada saat itulah Evelyn menyadari bahwa putrinya memang menyukai matematika, tapi selama menulis persamaan, ia tidak pernah merasakan kebahagiaan, justru lebih banyak merasakan penderitaan. Melihat semua itu, Evelyn perlahan-lahan mulai hancur dan menangis terseduh-seduh. Namun, sepertinya itu hanya berlangsung sesaat. Begitu telepon dengan profesor universitas tersambung, Evelyn kembali menunjukkan sikapnya yang dingin dan tak berperasaan. Sejak saat itu, Mary akhirnya terbebas dari neneknya dan melanjutkan hidup bersama Frank. Frank akan mengantar Mary ke kelas universitas untuk belajar, dan kapanpun Mary tidak ingin belajar lagi, Frank akan menjemputnya pulang agar ia bisa bermain dan berteman dengan anak-anak sekolah biasa, menjadi seorang gadis kecil yang polos dan ceria. Itulah tadi alur cerita film Gifted. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.